Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul The Song of Sparrow. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah untuk keluarganya. Suatu hari, dia dipecat karena membiarkan satu burung unta di peternakan tempatnya bekerja terlepas. Namun di balik kerasnya hidup yang dilalui, dia memiliki anak-anak yang hebat dan bertekad besar. Tak perlu berlama-lama, silahkan sandaran, luruskan kaki dan selamat menonton. Film ini berlatar di Iran. Di sana ada seorang bernama Karim yang bekerja di sebuah peternakan burung unta. Saat sedang bekerja, datanglah temannya yang bernama Abbas, seorang penjual tanaman dan sayuran. Abbas datang untuk menyampaikan pesan dari istri Karim. Katanya, Haniyeh, anak perempuan Karim, menjatuhkan alat bantu pendengarannya ke dalam kolam penampungan air saat bermain. Karena merasa khawatir, Karim langsung bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Karim melihat Hussein, putranya bersama anak-anak lainnya sedang mencari alat pendengaran milik Haniyeh. Karim pun langsung marah karena mereka bermain di tempat yang kotor dan penuh lumpur. Penampungan air tersebut memang sudah lama tidak digunakan, jadi kondisinya sudah sangat kotor. Tapi anak-anak itu berkata kalau di penampungan air itu ada ikan yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Karim semakin marah karena tidak mungkin ada ikan yang bisa hidup di tempat sekotor itu. Hussein lalu berkata bahwa dia dan teman-temannya berencana untuk membersihkan penampungan air tersebut agar nantinya dia bisa memelihara banyak ikan di sana. Tentu saja Karim makin kesal mendengar celotehan anaknya itu. Tak lama kemudian, alat bantu dengar yang mereka cari pun berhasil ditemukan. Mereka semua lalu pulang dengan pakaian kotor penuh lumpur. Di rumah, Karim langsung membersihkan alat bantu dengar putrinya sambil berharap alat itu masih bisa berfungsi dengan baik. Lagi-lagi Hussein berkata bahwa dia dan teman-temannya memiliki mimpi untuk menguras dan membersihkan penampungan air itu dan akan melepaskan ribuan benih ikan emas di sana. Ketika ikan emas itu sudah besar dan berkembang biak, mereka akan menjualnya sehingga mendapatkan banyak uang. Mendengar itu, Karim hanya tersenyum karena baginya itu hanyalah mimpi anak-anak yang tidak mungkin terwujud. Setelah itu, Karim meminta Haniyeh untuk mencoba alat pendengaran yang sudah dibersihkan. Untuk memastikannya, Karim mencoba berbicara pada Haniyeh dari jarak tertentu. Sebenarnya, Haniyeh tidak bisa mendengarnya yang berarti alat tersebut rusak. Namun ketika Karim bertanya apakah dia dengar, Haniyeh mengiyakan. Padahal dia tahu apa yang ayahnya katakan karena Hussein yang diam-diam memberitahunya. Tapi pada akhirnya Karim mengetahui bahwa Husseinlah yang memerintahkan Haniyeh untuk berbohong. Hussein yang takut pun segera lari keluar rumah dan Karim mengejarnya. Esoknya, Karim pergi menemui teman kerjanya yang bernama Ramezan. Dia bertanya apakah bosnya sudah datang. Karim berniat meminjam uang kepada bosnya untuk biaya perbaikan alat bantu dengar putrinya. Masalah tersebut terus membuat Karim kepikiran sehingga tidak fokus dengan pekerjaannya. Hari itu, beberapa burung unta baru saja datang untuk kemudian dimasukkan ke dalam kandang. Namun, ketika para pekerja membawa masuk ke kandang, burung unta itu mulai mengamuk. Karim yang seharusnya menjaga pintu kandang, berlari membantu teman-temannya tanpa menutup terlebih dahulu pintu kandang. Akhirnya, salah satu burung unta pun menyelinap keluar kandang. Karim yang sesaat kemudian baru menyadari hal itu bersama pekerja lainnya langsung berusaha mengejar burung unta yang lepas. Meski sudah mencoba berlari sekuat tenaga, mereka masih belum bisa mengejar kecepatan burung unta itu.
Karim dan temannya lalu mencoba mengejar menggunakan motor, tapi dia tetap kehilangan jejak. Sudah berjam-jam dia berkeliling, yang dia lihat hanyalah hamparan rumput. Dia pun kembali ke peternakan tanpa hasil. Karim saat itu merasa sangat bersalah dan khawatir dia mungkin akan dimarahi bosnya, bahkan bisa saja dipecat. Sebelum kekhawatirannya terjadi, esoknya Karim mencoba berkeliling kembali dengan motornya untuk mencari burung unta itu. Karim sempat menemukan bulu dan telur burung unta. Dia berpikir mungkin saja keberadaan burung unta itu tak jauh dari sana. Untuk memancing burung unta itu datang, Karim bahkan memakai kostum seperti burung unta. Akan tetapi, sudah berjam-jam dia melakukan itu, tetap saja tak ada burung unta yang muncul. Akhirnya, Karim pun kembali ke peternakan tanpa hasil apapun seperti sebelumnya. Sesampainya di peternakan, apa yang Karim khawatirkan pun terjadi. Ramizan memberitahu bahwa Karim sudah dipecat. Sebagai salam perpisahan, Ramizan memberikan Karim 2 telur unta untuk dibawa pulang. Karim merasa sangat sedih harus kehilangan pekerjaannya. Namun di depan keluarganya, dia berusaha menutupi rasa sedihnya. Dia memberitahu keluarganya bahwa dia sudah tidak bekerja lagi dengan alasan pekerjaan di peternakan sudah tidak cocok lagi baginya dan akan segera mencari pekerjaan baru yang lebih baik. Karim lalu meminta istrinya untuk membuat masakan yang lezat dengan telur unta yang dia bawa. Hari berikutnya, Karim pergi ke kota menemui seorang dokter yang memperbaiki alat bantu dengar milik putrinya. Dokter berkata, bisa memperbaikinya namun butuh waktu lama kurang lebih 3-4 bulan. Tapi Karim tidak bisa menunggu selama itu karena putrinya akan memulai ujian bulan depan. Dokter tidak bisa melakukan perbaikan lebih cepat karena cukup banyak antriannya. Jadi dia menyarankan agar Karim membeli saja yang baru. Karim bertanya berapa harga alat bantu dengar yang baru, tapi ternyata harganya sangat mahal bagi Karim. Setelah keluar dari sana, Karim duduk termenung. Ketika Karim hendak pergi, tiba-tiba seseorang naik ke motornya. Orang itu terlihat buru-buru dan mengira Karim adalah tukang ojek. Meski awalnya sempat bingung, Karim pun mengantar orang tersebut ke tempat yang diminta. Sampai di tempat tujuan, Karim menerima upah dari orang tersebut. Dia tidak tahu berapa tarif seharusnya, jadi dia hanya menerima berapapun yang diberikan. Selanjutnya, di tengah jalanan yang macet, lagi-lagi Karim mendapat penumpang tak terduga. Dia pun mengantar ke tempat tujuan yang ternyata sebuah proyek pembangunan gedung. Seperti sebelumnya, Karim meminta orang tersebut membayar seikhlasnya. Ketika Karim menerima uang yang diberikan, dia menyadari jumlah uangnya berlebih. Karim hendak mengembalikan, namun orang itu sudah pergi lebih dahulu. Selanjutnya, dia melihat sebuah antena televisi yang sudah tidak terpakai. Seorang pekerja di sana yang melihatnya pun berkata, jika Karim mau, dia boleh mengambilnya karena semua barang di sana sudah dibuang. Karim pun pulang membawa antena itu dan langsung memasangnya ketika sampai di rumah. Malamnya, melihat motor sang ayah yang kotor, mereka bersama-sama membantu Karim mencuci motor. Lalu besoknya Karim kembali ke kota mencari peruntungan sebagai tukang ojek. Saat tiba waktunya sholat, Karim tak lupa untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya, Karim kembali mendatangi tempat proyek pembangunan gedung untuk meminta barang yang tak lagi terpakai. Kali ini dia meminta sebuah kerangka jendela untuk dibawa ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Karim berhenti di sebuah warung untuk berbelanja. Di warung itu, Karim melihat ada satu buah telur burung unta yang dijual. Penjual mengatakan baru saja menerima telur burung unta itu dari seseorang yang menemukannya di sebuah bukit. Hal itu membuat Karim teringat kembali burung unta yang sebelumnya terlepas. Karim jadi berpikir bisa saja burung unta yang lepas itu masih hidup dan berkeliaran di bukit. Ketika dia sudah dekat dengan rumah, dia melihat Hussein bersama teman-temannya sedang bekerja sama membersihkan tempat penampungan air. Karim pun langsung berjalan menghampiri mereka. Namun, anak-anak itu berhasil kabur.
Di rumah saat sedang membersihkan diri, Hussein berkata bahwa dia akan bekerja untuk membeli bibit ikan. Hari berikutnya, Karim bertemu dengan Ramezan. Saat itu, Ramezan sedang mengambil cuti kerja untuk bisa pulang ke rumah. Karim pun memberikan tumpangan sebentar. Sebelum berpisah, Karim menitipkan sejumlah uang untuk disedekahkan ke masjid. Karim berpesan agar Ramezan berhati-hati di perjalanan pulang. Singkat cerita, akhirnya Karim mendapat pekerjaan mengantar barang elektronik dari gudang ke sebuah toko. Saat itu dia mendapat bagian membawa sebuah kulkas. Pengantaran barang itu dilakukan oleh banyak tukang ojek lainnya. Setelah semua tukang ojek mendapatkan barang bawaan, mereka pun bersama-sama pergi mengantar ke toko tujuan mereka. Namun, di tengah perjalanan, motor Karim tiba-tiba saja mogok. Dia berusaha memanggil tukang ojek lain di depannya, namun tidak ada yang mendengarnya. Karim pun begitu panik, dia mencoba menghidupkan kembali motornya. Tapi dia sudah tertinggal jauh dan membuatnya kehilangan arah harus kemana. Ketika motornya kembali hidup, Karim terus berkendara berharap bisa menemukan rombongannya. Sayangnya, sudah cukup lama dia berkeliling kota, dia tidak bisa menemukan mereka. Lalu, ketika dia beristirahat, seorang pedagang menghampirinya menawar untuk membeli kulkas yang dia bawa. Pedagang itu menawar kulkas dengan harga yang cukup mahal. Karim terdiam sejenak, dia sempat tergoda untuk menjual kulkas itu. Tapi kemudian dia melihat burung unta yang sedang dibawa menggunakan truk. Hal itu membuatnya mengingat kembali kejadian beberapa waktu lalu di peternakan yang membuatnya merasa bersalah. Saat itu juga Karim sadar bahwa menjual barang yang bukan miliknya adalah tindakan yang salah. Dia tidak mau membuat kesalahan besar lagi. Jadi dia pun mengabaikan tawaran pedagang itu. Karim pun melanjutkan perjalanan mencari rombongannya. Singkat cerita, akhirnya Karim sampai ke toko di mana seharusnya kulkas itu dikirim. Karena sudah menunggu sangat lama, pemilik toko tadinya berpikir bahwa mungkin saja Karim menjual barang bawaannya. Karim pun mencoba menjelaskan tentang motornya yang tiba-tiba mogok dan dia yang tertinggal oleh rombongan. Berkat kejujurannya itu, pemilik toko pun membayar Karim dengan jumlah yang lebih besar dari seharusnya. Di perjalanan pulang, Karim tak sengaja melihat Hussein, Hanieh, dan teman-temannya sedang berjualan bunga di pinggir jalan. Karim langsung menghentikan motornya lalu menghampiri mereka. Dia marah-marah hingga menendang tempat bunga-bunga yang belum terjual. Sesampainya di rumah, amarah Karim pada kedua anaknya belum juga reda. Istrinya bahkan sampai menahannya untuk tidak memarahi anak-anak mereka. Apa yang anak-anak lakukan membuat Karim merasa seakan semua yang dia berikan untuk keluarga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Faktanya, mereka melakukan itu agar bisa mendapatkan uang untuk membeli bibit ikan emas yang akan mereka lepaskan di tempat penampungan air. Mendengar alasan tersebut, Karim mengambil sebuah palu besar dan pergi ke tempat penampungan air untuk menghancurkannya. Akan tetapi, sesampainya di sana, Karim begitu terkejut karena tempat yang sebelumnya sangat kotor dan berlumpur kini sudah bersih. Burung-burung pun terlihat datang untuk membuat sarang di dalam sana. Karim diam tertegun di sana, dia masih tidak menyangka omongan anak-anak yang menurutnya tidak masuk akal ternyata benar-benar dilakukan. Dia menyadari bahwa ternyata anak-anak itu memiliki tekad besar untuk mewujudkan mimpi mereka. Karim pun mengurungkan niatnya untuk menghancurkan tempat itu dan kembali pulang. Selanjutnya, ketika Karim sedang membereskan barang-barang yang dia bawa dari tempat proyek pembangunan gedung, dia terjatuh dan tertimpa barang-barang itu. Istri dan anak-anaknya berteriak panik. Mereka berlari untuk segera menyelamatkan Karim. Akibat kejadian naas itu, Karim kini hanya bisa berbaring dengan penuh luka. Karim kemudian meminta maaf kepada Hanieh karena belum bisa membelikan alat bantu dengar yang baru. Sambil membantu mengobati ayahnya, Hanieh berkata,
Kalau untuk saat ini, dia belum terlalu membutuhkan alat bantu dengar tersebut karena masih bisa mendengar suara. Karim sebenarnya tahu kalau putrinya berbohong agar tidak membebankan dirinya. Untuk sementara, Karim tidak bisa bekerja. Jadi istrinya dan Hanieh pun membantu mencari uang dengan bekerja pada Abbas membantu memanen sayur-sayuran. Tak hanya mereka berdua, ternyata Hussein dan teman-temannya juga turut bekerja kepada Abbas. Hari itu ketika Hussein sedang tertidur lelap di dekatnya, Karim menyadari tangan Hussein penuh luka karena terus bekerja sepanjang hari. Karim juga tak sengaja melihat Hussein memberikan uang hasil kerjanya kepada sang ibu. Hussein berkata bahwa dia sudah tak sabar untuk segera membeli bibit ikan mas. Jika tidak segera membelinya, penjual ikan itu akan segera menjualnya kepada orang lain. Mendengar percakapan itu, Karim merasa tersentuh melihat bagaimana Hussein bekerja sangat keras untuk mewujudkan mimpinya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, setelah keluar dari rumah sakit menggunakan mobil milik Abbas, Hussein diberitahu bahwa bibit ikan masnya sudah dibeli dan disimpan di dalam drum. Nantinya, bibit ikan mas itu akan segera mereka lepaskan di tempat penampungan air. Wajah Hussein dan teman-temannya terlihat sangat bahagia. Tapi kemudian mereka menyadari drum tempat penyimpanan ikan mereka bocor. Tentu saja mereka khawatir ikan-ikannya mati. Mereka pun segera menurunkan tanaman-tanaman dari atas mobil. Karena terburu-buru, mereka tak sengaja melempar tanaman itu hingga potnya ada yang pecah. Air di dalam drum itu hampir habis. Mereka segera membawanya untuk diisi air kembali. Namun keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Drum yang mereka bawa terjatuh di jalan sehingga semua ikan di dalamnya berserakan. Menahan sedih yang dirasakan, mereka hendak mengumpulkan kembali ikan-ikan itu ke dalam drum. Sayangnya, karena jatuh tadi, drum tersebut sudah pecah dan tak mungkin bisa menampung air lagi. Mereka saat itu benar-benar sedih dan kecewa. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jika tidak segera dipindahkan, semua ikan itu akan mati. Dengan berat hati daripada ikan-ikan itu mati sia-sia, mereka membuang semua ikan itu ke saluran air di dekat sana sambil menangis. Di perjalanan pulang, Karim melihat betapa sedihnya wajah Hussein dan teman-temannya. Tapi ternyata mereka berhasil menyelamatkan satu ikan mas yang ukurannya cukup besar untuk dibawa pulang. Ikan mas itu terlihat gemuk seperti sedang mengandung. Karim mencoba menghibur mereka semua dengan mengajak bernyanyi sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, mereka pun segera melepaskan satu ekor ikan mas itu ke tempat penampungan air. Ikan itu menjadi satu-satunya harapan mereka atas semua perjuangan yang mereka lakukan. Hari berikutnya, ketika Karim terbangun dari tidurnya, dia melihat seekor burung terjebak di dalam ruangan rumahnya. Burung itu datang seakan ingin mengabarkan sesuatu. Benar saja, Ramezan ternyata sudah kembali dari mudiknya. Ramezan memberitahu bahwa burung unta yang dulu lepas sudah kembali ke peternakan dalam kondisi yang sehat. Mendengar hal itu, Karim merasa sangat bahagia. Perasaan bersalahnya selama ini akhirnya bisa terobati. Karim pun menyadari bahwa kehadiran burung di rumahnya adalah tanda hal baik akan terjadi. Dia juga jadi teringat banyaknya burung yang membuat sarang di tempat penyimpanan air adalah bukti kebaikan dan ketulusan anak-anak yang membersihkan tempat itu.